mensugesti diri kalian sendiri dengan hadirnya DC lapangan. Hadirnya DC lapangan pun kalian sudah olah dalam kepala kalian bahwasanya kalau mereka datang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber yang bertanya. Sebetulnya pertanyaan ini sudah sering dipertanyakan ya, cuman saya itu orangnya tipikalnya tidak mau mengecewakan kalian semua ya. Jadi bertanya, Bang, di akhir tahun 2023 ini pinjol-pinjol mana saja sih yang tidak memiliki DC lapangan atau belum memiliki DC lapangan ya. Di antaranya banyak bertanya seperti itu. Di antaranya juga bertanya karena mereka itu takut didatangin ya. Sebetulnya sudah banyak saya bahas tentang DC lapangan ini ya. Namun sebelum kita lanjut atau melanjut pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini atau bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga menekan atau mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini seputar pinjol. Ya, saya ucapkan terima kasih semua yang sudah mendukung saya, mensupport saya dari awal. Ya, semoga ini semua jadi amal buat kalian semua. Baik teman-temanku, sebetulnya untuk urusan pinjol yang ada DC lapangan atau tidak ada DC lapangan itu sebetulnya saya itu sangat berat untuk menyampaikan kepada kalian semua ya. Tapi demi untuk membuat kalian itu tenang ya, mungkin dengan cara saya menyampaikan hal-hal yang ini yang kalian pertanyakan itu, kalian menjadi sedikit lebih tenang. Namun ya, sebetulnya ketika kita gagal bayar pinjaman online apapun, manapun, sebetulnya kita tidak boleh memikirkan kapan DC lapangan datang, pinjol mana yang ada DC lapangannya. Cukup satu sebetulnya teman-temanku, ketika kita tidak memiliki uang, tidak usah kalian itu memikirkan didatangi DC lapangan ya. Emangnya kalau misalkan pinjol itu ada DC lapangannya, kalian itu mau bayar walaupun tidak punya uang, kalian mau menjual harta benda, ya jangan seperti itu. Nah, tapi ini demi membuat kalian itu tenang, saya akan tetap menginformasikan kepada kalian semua, walaupun mungkin di sebagian orang, sebagian konten kreator itu ada yang bilang seperti ini, kok bisa menentukan ini ada DC lapangannya atau tidak ya, hanya cuma karena katanya di sini ada atau enggaknya ya. Memang seperti itu teman-teman, berdasarkan informasi dari teman-teman kita yang sudah pernah atau tidak pernah. Konten kreator mana sih yang bisa memastikan ya? Tanyakan aja siapa yang bisa memastikan bahwasanya itu tidak ada DC lapangannya dan juga atau ada DC lapangannya. Tidak akan ada, karena memang pinjol ini abu-abu teman-teman. Mereka kadang ada DC lapangannya, mereka tidak mendaftar, tidak nulis di website mereka bahwasanya memiliki kolektor lapangan. Tidak pernah seperti itu, jarang yang menulisnya. Bahkan ada yang kita tidak sangka-sangka mereka sekalinya memiliki DC lapangan. Nah, baik, saya akan sedikit menyebutkan pinjol-pinjol mana saja yang belum memiliki DC lapangan ya, atau tidak memiliki DC lapangan mendekati akhir tahun 2023 ini ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya akhir tahun itu biasanya penagihan-penagihan itu memang dipergencar ya teman-teman, karena mereka akan tutup buku, mereka akan hitung-hitungan berapa keuntungan dan berapa kerugian ya. Baik, yang pertama itu ada modal teman-teman ya. Siapa yang ada hutangnya dia ada modal, yang galbay dia ada modal, dia tidak ada DC lapangannya. Berikutnya ada kami. Nah, ada kami ini waktu itu ada yang pernah mengatakan bahwasanya ada kami mempunyai DC lapangan, sekarang sudah dibantah oleh pihak ada kami sendiri bahwasanya ada kami tidak memiliki DC lapangan. Jadi ketika kalian itu galbay ya tidak didatangi oleh DC lapangan. Berikutnya ada pundi
Ini pinjol legal semua ya teman-teman ya. Ada Bantu Saku, berikutnya Cairin, berikutnya Cash Cepat, berikutnya Cash Pro, berikutnya Danafik, berikutnya Dana Bijak, berikutnya Ivozi, berikutnya Indosaku, berikutnya ada KTA Kilat, berikutnya ada Klik Kami, berikutnya ada Kredito, berikutnya Kredinesia, berikutnya Monas atau Modal Nasional teman-teman ya. Berikutnya Pinjaman Go, berikutnya ada Pinjam Yuk, berikutnya Rupiah Cepat, berikutnya ada Samir, berikutnya ada Uku, dan berikutnya Watas, berikutnya Uangmi, berikutnya Uang Cash, berikutnya 360 Kredi. Jadi pinjol-pinjol ini sebetulnya masih ada banyak yang tidak memiliki DC lapangan, tapi mereka sudah tidak aktif, banyak yang tidak aktif untuk mencairkan hutang-hutang ya. Jadi ini yang masih aktif teman-teman saya spillkan. Ya semoga di antara pinjol-pinjol yang barusan saya sebutkan itu ada pinjol yang kalian tempatin ambil. Semoga kalian juga bisa sedikit lebih tenang ya. Buat yang lemah-lemah mentalnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita sudah kuat mental, jangankan sekelas pinjol-pinjol tadi ini yang saya sebutkan, sekelas Kredit Pintar, Aku Laku pun mereka akan galbaikan ketika mereka memang belum memiliki uang untuk membayar hutang-hutang pinjol. Karena inilah sebetulnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah buah daripada mindset. Ya, kalian itu menakut-nakuti diri-diri kalian sendiri dengan mensugesti diri kalian sendiri dengan hadirnya DC lapangan. Hadirnya DC lapangan pun kalian sudah olah dalam kepala kalian bahwasanya kalau mereka datang nanti akan ngamuk-ngamuk mempermalukan kalian, padahal tidak semua yang kalian pikirkan itu adalah terjadi akan nyata. Jadi menurut saya tidak usah memikirkan hal-hal yang tidak penting, mau datang atau tidak DC lapangan ke tempat kalian itu tidak usah dipikirkan. Yang poinnya itu cuma satu teman-teman yang kamu harus pikirkan. Ketika ini sering saya sebutkan ya, ketika kalian belum memiliki uang atau belum mempunyai uang untuk membayar hutang, tidak usah kalian itu memikirkan hal-hal bodoh lainnya yang tidak mungkin terjadi atau belum tentu terjadi ya. Tentunya seperti itu ya. Tidak akan terjadi segala sesuatu pada diri kalian ketika kalian itu gagal bayar pinjol ya. Sudah jelas di pinjol ketika kita terlambat ada denda ya, ada kalau misalkan kita nggak bayar sama sekali kita masuk slik OJK ya, itu aja, cuma sekedar itu. Jangan kalian kembangkan lagi pikiran kalian itu yang aneh-aneh. Kalau galbay pinjol bisa di ini, bisa di itu, nanti datang DC lapangan marah-marah ke tempat kita. Kalian kebanyakan nonton video-video yang DC pinjol marah-marah. Tidak semua kasusnya seperti itu teman-temanku ya. Jadi musuh terbesar ketika kita gagal bayar pinjol itu bukanlah DC lapangan, bukanlah juga DC by telepon. Musuh terbesar kita itu adalah mindset kita sendiri, atau pemikiran kita sendiri ya. Memang kita ini orang Indonesia suka berandai-andai, suka berhayal ya, seperti itu. Tidak salah seperti itu, berarti itu menunjukkan rasa tanggung jawab kalian terhadap hutang-hutang kalian. Menjadi salah di sini ketika kalian itu memaksakan diri untuk membayar hutang sedangkan kalian itu tidak memiliki uang, dan alhasil kalian melakukan gali lubang tutup lubang. Itu yang menjadi masalah. Bahkan banyak di antara teman-teman kita yang rela menjual asetnya hanya demi untuk membayar pinjaman online. Saya sudah sering katakan, kalau kita itu mau keluar dari jeratan pinjaman online itu tidak bisa dengan cara membayar. Kalian lunasin, siapa yang berani jamin bahwasanya 2-3 bulan ke depan kalian tidak pinjol lagi? Berarti kalian tidak bisa terlepas dari pinjaman online. Ya. Kalau kita mau keluar daripada jeratan pinjaman online itu cuma ada satu cara, galbaikan semua hutang-hutang yang ada di pinjaman online. Otomatis kalian itu pasti akan tidak bisa lagi terjerat di pinjaman online karena kalian memang sudah tidak bisa minjam lagi di pinjaman online. Hanya itu aja satu caranya. Jadi jangan bilang lagi, nah Bang Faiz ini ngajarin kita untuk tidak bayar hutang. Tidak seperti itu.
Cuman kalau kalian bilang atau bertanya kalian itu pengen keluar dari pinjaman online, ya kalian itu galbaikan semua. Karena kalau ketika kalian itu masih membayar, ya lambat laun ketika ekonomi kalian itu melemah lagi, ya itu nanti akan ada solusinya yang tadi itu, minjol lagi aja orang enak cuma tinggal foto selfie seperti ini sudah dapat uang, nggak capek-capek. Pasti seperti itu teman-teman. Itu survei sudah seperti itu. Dari 10 orang yang melunaskan, itu 9-nya kembali lagi ngambil pinjaman online. Ya. Jadi sebetulnya ketika kita gagal bayar pinjaman online, kita itu tidak usah memikirkan yang aneh-aneh, tapi yang benar-benar kita tidak memiliki uang ya teman-teman. Jangan, karena ada juga teman-teman kita dengan sengaja, memang sengaja menguras uang-uang pinjol dan menggalbaikan. Ya itu kalau menurut saya itu tidak bagus ya. Itu tidak bisa dicontoh karena ya pokoknya tidak bagus aja lah. Tapi terserah pada kalian semua. Saya di sini cuman menasihati dan memberi masukan. Makanya di video-video saya itu sangat beragam. Kadang saya bahas ini masalah apa namanya DC lapangan, kadang Sweet OJK, ya sesuai dengan permintaan penonton. Tapi tetap ada saya sisipkan nasihat-nasihat yang pendapat saya pribadi untuk kalian semua. Itu bentuk dari kepedulian saya kepada saudara-saudaraku yang mungkin terlilit sedang terlilit hutang pinjol ya seperti itu. Semoga video ini menjawab dan bermanfaat. Silahkan share ke grup-grup apa namanya galbe pinjol kalian biar banyak yang merasakan manfaatnya dan juga banyak yang bisa paham dan tetap stay galbay ketika kita itu belum memiliki uang. Dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.